Di suatu pasar di kota Batavia, sedang terjadi keramaian karena sedang terjadi jual beli budak. Budak yang diperjualbelikan adalah para tawanan perang. Di pasar itu, para budak diharuskan mengikuti perintah dari tuannya. Apabila tidak mengikutinya, maka mereka akan dicambuk dan disiksa. Dan jika mereka sudah berada di tangan pembeli, maka mereka akan dijadikan pembantu rumah tangga atau menjadi buruh perkebunan tanpa dibayar. Saat itu, terdapat seorang bangsawan Belanda bernama Cornelis. Ia sedang mencari seorang budak laki-laki. Lalu ia mendatangi suatu tempat jual beli budak. Selamat pagi Tuan, ada keperluan apa Anda datang ke sini? Saya sedang mencari seorang budak laki-laki. Anda memiliki? Assalamualaikum, beberapa budak. Boleh saya lihat? Saya membeli yang ini. Ini harganya 26 Mas. Berikan. Silakan. Setelah Cornelis menemukan budak yang tepat, akhirnya ia pun kembali ke kerajaannya. Mereka pun mulai memasuki kerajaan. Dan pada saat anak Cornelis yang bernama Susana melihat budak tersebut, ia pun senang sekali. Siapakah itu ayah? Dia adalah budak yang baru ayah bawa. Mereka aku bermain dengannya. Silakan. Ya. Cornelis pun sangat senang melihat mereka berdua bermain. Tak terasa budak itu telah berada di dalam kerajaan itu lebih dari 6 bulan. Cornelis pun selama 6 bulan itu merasa sangat beruntung. Ia pun berkeinginan memberikan hadiah kepada budak tersebut. Lalu Cornelis pun memanggil budak itu ke ruang pertemuan. Untung yang rendah hati pun bukannya menggunakan hadiahnya itu untuk dirinya sendiri, melainkan ia membagi-bagikannya kepada teman-teman budaknya. Pada akhirnya, para teman Untung pun menjadi semakin menyayangi Untung. Wow, aku mendapatkan hadiah. Boleh berikan cepat di sini. Ini untuk kamu. Ini buat kenang-kenangan. Ini untuk kamu. Kasih. Untuk kamu. Oh, keren. Ini dari benang sutra. Ini untuk kamu. Makasih. Di situ ada seorang budak bernama Kiai Embun. Ia adalah seorang pemain silat yang sangat handal. Ia pun mengajari ilmunya kepada Untung.
Selama 9 tahun Untung berlatih, ia pun menjadi pemuda yang sangat gagah berani. Namun, pada suatu hari, Hei Untung, udah kau diri, beraninya kau merayu anak. Mulai kau bicarakan saja kau. Jangan ayah, jangan. Kasihan dia, kamu sangat mencintai. Di sana, bukalah mata mulut terdapat. Siapa kamu dan siapa dia? Maaf Tuan, saya merasa. Ya, memang kesalahanmu itu besar sekali. Prajurit, penjarakan dia. Ya, Tuan. Jangan ayah, jangan. Jangan ayah. di dalam penjara, mereka semua mengalami siksaan, dan mereka dipaksa kerja tanpa diberi makan dan minum. Jika mereka melakukan kesalahan sedikit saja, maka mereka akan dicambuk. Di dalam penjara, terdapat orang bernama Entong Gendut. Ia adalah budak yang sok berkuasa. Ia juga sering memeras sesama budak. Untung yang tidak menyukai sifat Entong Gendut pun, dengan maksud baik ingin menasihati Entong Gendut. Kamu yang benar. Cepat. Kamu itu tuh. Entong, sebaiknya kamu mengurangi sifat aroganmu sedikit. Karena pada para budak tidak mencintai. Kamu berani nasihatin aku, Untung? Kenapa? Sayang deh sayang. Misalkan itu. Untung. Untung. Bangun Untung. Cuma segitu. Pukulanmu. Untung. Pada suatu malam, Untung menemui Kiai dalam penjaranya. Saya mendengar tindakan kolonial dan meninjau mereka membunuh dan menyiksa orang tidak bersalah. Saya jika dia menghentikan, saya akan membunuh mereka semua. Saya akan minta bantuan saya untuk meloloskan diri dari penjara ini dan saya akan membuat masing-masing. Mengalu ya. Saya tidak tahu, saya disangka di keluarga komponis. Ada apa ya? Baiklah. Lalu bagaimana cara keluar dari penjara ini? Terima kasih ya, saya bawa diri. Waktu yang ditunggu pun sudah tiba. Tak lama kemudian, Kiai Embun pun memberikan isyarat. Untung ajaklah semua temanmu agar keluar walaupun tak mau. Kiai sendiri? Jangan pikirin aku, yang sudah tua. Cepat pergi, nanti aku nyusul. Tidak, kami tidak akan pergi tanpa Kiai. Cepat pergi, nanti aku mesti dari dia. Untuk apa kalian datang sini? Saya untuk menyerang, menangkap kalian. Serang! Kabur!
Mereka pun meminta perlindungan. Namun, sang anak dari Sultan Cirebon itu menolak dengan tujuan ingin mendapat hadiah dari Belanda dan mengajak Untung bertarung. Sultan, saya dalam bahaya, saya memerlukan perlindungan. Ya, tentu saja. Saya akan melindungi. Tunggu ayah. Biarlah aku bertarung dengan dia terlebih dahulu. Jika dia menang, ayah boleh memberikan perlindungan kepadanya. Jika dia kalah, ayah boleh mengusirnya dari sini. Silakan saja. Oh. Karena kamu telah mengalahkan Suropati, saya akan memberi nama kamu Untung Suropati. Baiklah Sultan, sepertinya saya sudah tidak aman lagi di sini. Saya akan mencari tempat perlindungan lain. Baik. Akhirnya, Untung dan teman-teman pergi meninggalkan Cirebon dan pergi ke Kertasura karena merasa di situ tidak aman. Akhirnya, mereka semua sampai di perbatasan Kertasura. Mereka pun terus masuk ke dalam negara. Akhirnya kita sampai di negara Kertasura. Lanjutkan. Alhamdulillah. Yang mulia, ada budak-budak dari kolonial Belanda yang datang ke negara Kertasura ini bersama teman-temannya. Apa? Cepat serang mereka. Baik, yang mulia. Cepat pergi. Pasukan Kertasura pun menyerang pasukan Untung. Namun, dengan sangat sigap, pasukan Untung pun ikut menyerang balik. Maafkan saya, mulia, saya tidak bisa memenang pertarungan. Apa? Bukankah jumlah pasukan banyak? Ya, Gusti, tapi mereka sangat takut dengan saya dapat melarikan diri. Bagaimana pendapat Bupati? Menurut saya laporan Ade benar yang mulia, karena pasukan Untung sendiri dilatih oleh Kiai Embun yang sangat sakti. Lalu, Sebaiknya kita suruh mereka masuk saja, dan mereka kita suruh untuk menumpas para pemberontak di Mataram. rencana yang bagus. Dan kau Arya, karena kau gagal menjalankan misimu, kau usir dari kerajaan ini. Biarkan mereka masuk. Terima kasih yang mulia karena telah menerima saya. Dan berterima kasih. Aku mau saya pas para pemberontak. Tentu saja saya mau. Mereka pun bersiap untuk berperang melawan para pemberontak. Untung yang menjadi kepala pasukan dari peperangan itu. Akhirnya, peperangan pun dimenangkan oleh Untung. Dan Sunan pun merasa sangat senang. Namun, kesenangannya itu berakhir ketika Belanda mengirim surat agar mengusir Untung dan teman-teman. Sunan pun bingung membaca surat itu. Namun, setelah diyakinkan, akhirnya ia tetap mempertahankan Untung. Pihak Belanda pun akhirnya menjalin kerjasama dengan Cakraningrat. Beliau adalah seorang bupati yang memihak Belanda. Ia dengan pihak company pun datang menemui Sultan. Ada apa gerangan kalian mengirimkan kemari? Saya ingin beritahu Tuan. Tuan sudah terlanjur. Apabila Tuan tidak mendapat karena jika Tuan tidak mendapat kami akan mengirim pasukan ke Kapten Tek. Kapten Tek? Benar, benar Tuan.
Baik, Tuan. Sama mereka, pasukan kami siap membantu. Untuk apakah kamu mengetahui bahwa pasukan dari Batavia akan datang untuk menangkapmu? Bila aku tidak segera menyerahkanmu, maka mereka akan menyerang negara ini. Kau tidak ingin terjadi pertumpahan darah di sini, kan? Lalu apa yang mesti dihindaki? Sebelum putusan sudah pada sini, kau sebaiknya menyerahkan diri kepada mereka. Cakranegara akan membantu menjaga keamanan. Maaf Gusti, saya tidak akan menyerah pada kelompok ini. Saya juga tidak akan meminta pengampunan perlindungan pada siapapun. Tidak seperti Cakraningrat. Lancang sekali mulutmu, Untung. Apa yang salah saya katakan kepadamu? Apakah kau yang telah menghasil? Akan kesobek mulutmu nanti, Untung. Sini kalau berani. Cukup! Sudah untuk balik ke kamarmu dan kau yang bergerak kembali ke kediamanmu. Kau ingin berperang, silakan saja. Mau kemana Tuan? Bukankah Tuan ingin menangkap saya? Kau yang mengacau itu? Bukan mengacau Tuan. Saya di sini karena tidak terima bangsa saya ditindas oleh bangsa Tuan seenaknya. Baik Tuan pergi dari tanah negara kami. Kau yang mulut yang besar itu? Kau harus mati di tanganku. Ya. Akhirnya pertempuran pun selesai dan Untung Suropati tampil sebagai pemenang. Seluruh pasukan kompeni tewas. Untung pun diangkat dan mendapat gelar Raden Adipati Arya Wironegoro. Seluruh bupati di Pulau Jawa pun mengakui kekuasaannya. Untung Suropati wafat pada tanggal 12 Oktober 1706.
5, mulai. Sultan, Ya, saya dalam bahaya. Saya memerlukan perlindungan. ya tentu saja. Tunggu ayah.